Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Lismawati. Di sini saya akan menceritakan sekilas atau mereview tentang film The Pursuit of Happiness yang baru saja saya tonton. Jadi pelajaran apa sih yang bisa saya dapatkan di film ini? Jadi intinya sebagai manusia kita itu jangan pernah mau menyerah atau menyerah dengan keadaan, meskipun kita di situ sedang terpuruk atau sedang diuji, masalahnya bertubi-tubi gitu. Jadi kita itu jangan pantang menyerah. Seperti halnya di film ini, dan karena ini filmnya mengangkat dari kisah nyata gitu ya. Jadi dari film ini juga kita bisa mencontoh bagaimana perjuangan seorang ayah yang berjuang dari nol sehingga dia bisa mempunyai perusahaan yang besar gitu, dengan perjuangan yang dia kerjakan atau dia usahakan untuk bisa membahagiakan anaknya dan menggapai cita-citanya gitu. Dia rela berkorban untuk anaknya agar anaknya tidak kesusahan, tidak menderita. Jadi apapun yang terbaik akan dia lakukan untuk anaknya. Jadi di film ini Chris juga memperlihatkan kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang didapatkan, dimulai dari alat scan tulangnya diambil orang, alat scan tulangnya rusak, sampai tabungannya dia habis pun dia tetap bersabar dan terus berusaha tanpa kenal menyerah gitu. Sampai pada suatu hari anaknya berkata, apakah saya bisa menjadi seorang pebasket profesional? Dan Chris pun berkata, menjawabnya, jangan pernah ada orang lain beranggapan kalau kamu tidak pernah bisa melakukan sesuatu. Karena kalau kamu mempunyai mimpi, kamu harus menjaganya. Dan orang yang tidak bisa melakukannya akan bilang kamu tidak bisa melakukannya. Tapi kalau kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha untuk mencapai atau mendapatkannya, sehingga mimpi kamu bisa menjadi kenyataan. Dan itu kata-kata yang menurut saya sangat menginspirasi agar kita sebagai manusia harus mempunyai mimpi untuk dicapai. Dan dengan itu kita harus berusaha semaksimal mungkin tanpa ada kata menyerah, tanpa ada kata lelah. Jadi meskipun kita sedang kesulitan, kita tetap harus berusaha dan bersyukur. Karena menurut aku Allah tidak akan memberikan ujian atau kesusahan kalau misalkan kita tidak bisa melewatinya, karena sesungguhnya Allah tahu apa yang bisa kita lakukan. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita gitu ke depannya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menjadi orang sukses atau menjadi entrepreneur sejati, gak ada kata sukses itu seperti membalikan telapak tangan, semudah membalikan telapak tangan. Untuk menjadi sukses dan menjadi entrepreneur sejati, kita harus mau gagal dulu, harus mau jatuh dulu, harus mau kerja keras dulu, harus mau berusaha dulu. Intinya kita harus konsisten, fokus, teliti, gigih, detail, ulet, terus nggak gampang menyerah, konsisten. Dan itu syaratnya. Kalau misalkan kita melewatinya, pasti akan sulit buat kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena masa depan yang kamu inginkan tergantung dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang kita hanya berleha-leha, bersantai, dan hasilnya juga pun akan seperti itu. Jadi kita itu harus punya prinsip, kita harus sukses semudah mungkin,
Karena di saat kita sudah tua, kita hanya tinggal menikmati hasil perjuangan dan kerja keras kita sewaktu muda. Itu sih prinsip hidup saya. Jadi untuk menjadi entrepreneur sejati, kita jadi gagal adalah masalah yang biasa, tapi jangan menjadikan kegagalanmu itu menjadi hambatan dan menjadikan kamu galau dan menyerah gitu. Jika kita ingin sukses, itu kita jangan mau menyerah, harus mau banyak belajar. Meskipun kita sudah berpengalaman, tapi kita jangan pernah untuk belajar, jangan pernah capek untuk belajar. Dan kita itu harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Terus kalau misalkan kita mau bermimpi, sebisa mungkin mimpi yang kita impikan itu jangan tanggung-tanggung, karena sudah saatnya kita berjuang untuk masa depan. Dan jangan pernah berjuang hanya untuk bisa makan di bulan depan saja, yang artinya kita hanya memikirkan ya sudah bisa menerima gaji, tapi untuk kedepannya kita tidak tahu akan bisa melakukan apa gitu. Kita memang harus mengikuti alurnya gitu ya, menikmati alurnya, nikmatin prosesnya, semangat dan pantang menyerah, tapi tetap kita harus berusaha dan berdoa, karena mustahil kalau misalkan kita hanya berusaha tapi kita tidak berdoa, semuanya akan jadi sia-sia saja. Karena apapun yang kita kerjakan semuanya atas izin Allah dan semuanya atas rencana yang Allah berikan buat kita. Dan ketika mimpi yang kita pikirkan, maka mimpi itu akan berubah menjadi rencana. Sedangkan ketika rencana itu kita ucapkan, maka rencana itu akan berubah menjadi komitmen. Ketika komitmen itu kita lakukan, maka komitmen itu akan berubah menjadi kenyataan. Maka sebagai manusia kita jangan pernah tidak mempunyai mimpi. Jadi kita harus mempunyai mimpi setinggi mungkin, dan kita harus berusaha bagaimana agar kita mencapai mimpi tersebut. Karena menurut aku tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa adanya dukungan dari keluarga, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Karena kalau misalkan kita hidup hanya sekedar hidup, hewan juga bisa hidup gitu ya. Terus kalau misalkan kita kerja cuma sekedar kerja tanpa tujuan, tanpa rencana gitu ya. Kerbau yang di sawah saja bisa membajak sawah gitu ya. Jadi kita sebagai manusia yang normal jangan mau disamakan dengan hewan. Karena apa? Kita sebagai manusia itu punya mimpi, dan kita wajib mewujudkan mimpi-mimpi yang kita impikan. Jadi sekali lagi di sini aku ingatkan, karena tidak ada orang sukses yang langsung menjadi sukses. Karena semua orang sukses akan merasakan bagaimana rasanya gagal dulu, dihina orang dulu, jatuh dulu, dan bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi mereka tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha dan berkomitmen bagaimana caranya untuk membangun semua cita-citanya, semua usahanya, hingga menjadi sukses dan impiannya semua menjadi kenyataan. Jadi selama kita masih muda, badan kita masih sehat, kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah untuk meraih semua mimpi dan cita-cita kita. Jadi kalau misalkan ingin menjadi entrepreneur sejati, kita harus tekun, ulet, fokus dengan apa yang kita tuju, konsisten, yakin dengan semua kemampuan kita, dan yang terakhir adalah doa. Karena tanpa itu semua kita tidak akan menjadi orang sukses. Seperti itu. Terima kasih.